Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bertemu kembali lewat materi pelajaran seni budaya, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan topik berikutnya, yaitu tentang gambar ilustrasi. Kalau pada pertemuan terdahulu kita sudah mengawali dengan materi gambar model, maka hari ini kita akan melanjutkan dengan gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu merupakan pengembangan atau istilahnya merupakan lanjutan dari materi gambar model yang tempo hari sudah kita bahas dan kita praktekkan bersama. Sebelum praktek, kita akan mengenal sejenak tentang gambar ilustrasi, mulai dari sejarahnya, kemudian teknik pembuatan yang nanti akan kita kenalkan pula media ataupun bahan dan alat untuk selanjutnya kita akan mencoba praktek membuat gambar ilustrasi tersebut. Berbicara tentang sejarah ilustrasi, gambar ilustrasi sebetulnya sudah berkembang sejak zaman sejarah. Jadi nenek moyang kita sudah mengenal tentang gambar ilustrasi. Hanya saja bahan ataupun media yang digunakan tentunya berbeda dengan bahan dan alat yang digunakan pada saat ini. Gambar ilustrasi pada zaman sejarah ataupun Hindu-Buddha adalah ataupun tampil dalam bentuk wayang beber, di mana pengertian wayang beber itu sendiri adalah wayang yang dibuat dalam bentuk gulungan gambar, sehingga di sana atau dalam penggunaan atau pertunjukannya sang dalang hanya menunjuk gambar pada gulungan yang dibentangkan tadi. Itu menurut sejarahnya, kaitannya dengan perkembangan ilustrasi. Yang kemudian seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, yang semula dari bentuk gambar atau objek gambar berupa wayang, pada akhirnya kemudian gambar ilustrasi berkembang menjadi bentuk yang sekarang kita kenal, mulai dari bentuk-bentuk kartun, kemudian bentuk-bentuk karikatur, dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan teknik pembuatan. Untuk membuat gambar ilustrasi, ada beberapa macam cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu teknik manual. Yang dimaksud dengan teknik manual adalah teknik pembuatan gambar ilustrasi yang bertumpu pada keterampilan tangan. Teknik manual pada pembuatan gambar ilustrasi dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah teknik arsir, yaitu teknik pembuatan gambar yang dilakukan dengan cara memberi garis-garis kecil pada salah satu sisi objek gambar untuk menimbulkan kesan gelap terang. Kemudian yang kedua, teknik pointillis, yaitu teknik pembuatan gambar yang dilakukan dengan cara menggunakan sekumpulan titik ataupun poin untuk membentuk objek gambar. Kemudian yang ketiga, teknik Dussel adalah teknik pembuatan gambar yang dilakukan dengan cara menggosok goresan pensil menggunakan jemari tangan untuk menimbulkan kesan gelap terang pada objek gambar. Kemudian yang terakhir yaitu teknik siluet adalah teknik pembuatan gambar yang dilakukan dengan cara mengeblok seluruh objek gambar sehingga hasil gambar ataupun gambar yang dihasilkan hanya terkesan seperti bayangan. Demikian tadi untuk teknik pembuatan gambar ilustrasi secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu teknik fotografi,
adalah teknik pembuatan gambar ilustrasi dengan menggunakan alat bantu berupa kamera. Contoh real penerapan gambar ilustrasi dengan teknik fotografi tersebut adalah pada surat kabar. Dari ketiga teknik tersebut, masing-masing tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk teknik manual, kelebihannya adalah yang pertama, kita dapat langsung mencurahkan ide ataupun gagasan sehingga gambar yang dihasilkan lebih bersifat spontan serta mempunyai ciri gurisan tersendiri. Sedangkan kekurangannya untuk teknik manual adalah di mana kita harus mempersiapkan bermacam-macam peralatan tadi. Kemudian teknik mekanis, kelebihannya adalah gambar yang dihasilkan bisa relatif lebih bersih. Karena apa? Karena untuk edit gambar kita bisa dilakukan dengan mudah. Terus kemudian juga tidak perlu repot-repot untuk mempersiapkan media ataupun bahan dan alatnya. Sedangkan kekurangannya adalah ya kita perlu waktu untuk dapat menguasai program pada komputer itu. Karena untuk membuat gambar atau penggunaan komputer itu seperti kita ketahui di sana ada program-program tersendiri sesuai dengan aplikasi atau fungsinya masing-masing. Nah, sementara untuk program untuk membuat gambar kaitannya dengan komputer ini waktunya relatif lama. Itu kelebihan dan kekurangan untuk teknik mekanis. Kemudian yang ketiga teknik fotografi, kelebihannya ya adalah gambar yang dihasilkan bisa relatif lebih cepat dengan bentuk yang lebih real. Bahkan gambar bisa langsung jadi. Namun kekurangannya ya istilahnya apa? Kekurangannya tentu tidak adanya ciri khas karena gambar itu tentunya karena dihasilkan oleh alat sehingga gambar ya biasanya hanya terkesan datar seperti itu. Itu tentang teknik pembuatan gambar ilustrasi. Untuk selanjutnya kita akan mengenalkan media, namun demikian untuk sebelum kita mengenalkan media, perlu kami sampaikan bahwa yang akan kita coba praktekkan nanti adalah teknik pembuatan gambar ilustrasi dengan cara ataupun dengan teknik manual. Lalu peralatannya apa saja? Yang pertama adalah kertas gambar. Yang kedua pensil beserta penghapusnya. Yang ketiga adalah sikat pembersih. Yang keempat adalah pewarna, di mana untuk pewarna ini kita akan menggunakan media kering, dalam hal ini oil pastel. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk pewarna itu terbagi menjadi dua, yaitu media kering dan media basah. Nah, untuk menghemat waktu kita akan menggunakan media kering. Baik anak-anakku, setelah tadi saya sampaikan mengenai teknik serta media ataupun bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuat gambar ilustrasi, langsung saja kita akan mencoba untuk praktek membuat dari gambar tersebut. Lalu langkah apa saja yang kita lakukan? Yang pertama adalah menyiapkan kertas gambar beserta pensil maupun penghapusnya. Di sini pensil yang kita gunakan adalah pensil 2B. Nah, menyiapkan kertas beserta pensil ini tentunya apabila kita sudah mendapatkan ide ataupun tema yang hendak kita gambar. Terus kemudian yang kedua, setelah kertas dan pensil kita siapkan, yang kedua adalah membuat sketsa. Membuat sketsa ini adalah membuat gambar dengan menggunakan pensil secara tipis-tipis. Kemudian selama membuat sketsa,
Perhatikanlah proporsi maupun komposisi dari objek gambar. Kemudian langkah yang ketiga, setelah sketsa jadi, kita amati apakah proporsi dan komposisinya sudah cukup sesuai. Kemudian apabila sudah dianggap cukup, maka tebalkan menggunakan pensil. Langkah yang berikutnya adalah menebalkan kembali gambar tadi dengan menggunakan spidol. Kemudian setelah gambar kita tebalkan menggunakan spidol, kemudian hapus goresan pensil tadi hingga bersih. Untuk selanjutnya kita masuk langkah yang terakhir, yaitu kegiatan mewarna. Pada saat mewarna, awalilah dengan menggunakan warna-warna terang terlebih dahulu, baru kemudian disusul menggunakan warna-warna senada yang sedikit agak gelap ataupun tua untuk menimbulkan intensitas maupun perbedaan warna pada objek gambar di samping gambar yang dihasilkan supaya lebih menarik dan tidak monoton. Hal yang perlu diperhatikan selama mewarna adalah segeralah bersihkan rontokan maupun kotoran yang ditimbulkan akibat dari penggunaan oil pastel tadi menggunakan sikat maupun kuas. Hal ini supaya tidak terlalu banyak mengotori bidang gambar. Demikian tadi anak-anakku langkah kerja terkait praktek pembuatan gambar ilustrasi dengan menggunakan media kering khususnya oil pastel. Selamat mencoba dan berkarya. Terima kasih.